siaran ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Syarifudin Palingan aku selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FIP Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza FIPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FIP Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Rianti GI dan Bapak Husein Bastari SH selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Saudari Saudara Fadia selaku Ketua Pelaksana kegiatan siang hari ini. Yang terhormat Saudara Muhammad Reza Ardiansyah selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah beserta staf dan jajarannya, serta para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita bacakan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Beliau kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di museum ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena syafaatnya kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman dan kebenaran. Sebelum saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, izinkanlah saya, Citra Ayu Ferdinia Bapak selaku Master of Ceremony mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Semangat Pahlawan dengan tema Menilik Biografi dan Peran Akademi di Sumatera Selatan. Adapun susunan acara pada siang hari ini, pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga doa, keempat pembacaan CV materi, kelima penyampaian materi, keenam sesi tanya jawab, ketujuh penyerahan sertifikat secara simbolis, kedelapan sesi foto bersama, dan 10 penutup. Untuk mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya pada kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh kedua pelaksana webinar Semarang Pahlawan, yaitu Saudari Misalatul Fa'anda. Kepadanya kami silakan. Ada Delia. Enggak sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nina Otina dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Di sini saya sebagai ketua pelaksana Di dokumentasi. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Penyanyi dan Bapak Hussein yang telah menerima kami anak sejarah untuk berkunjung ke Museum Akademi sendiri. Tak lupa yang terhormat juga kepada Bapak Dr. Syarifudin FPD selaku Koordinator Program Studi Sejarah dan juga Bapak Muhammad Reza Fahrifi selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Dan juga tak lupa yang terhormat juga kepada Bupati dan Wakil Bupati Nages yaitu manajer dan juga Anjela. Di sini kita sama-sama kita ingin menimba ilmu, yaitu kita di sini berkunjung dengan tema yaitu menilik biografi dan juga peran akademi di Sumatera Selatan sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kita berdomisili di Sumatera Selatan, Palembang sendiri bukan. Nah, kita ingin anak-anak sejarah ingin mengembangkan hal-hal yang baru. Kita berkunjung ke museum untuk mengetahui lebih dalam ataupun untuk mendapat ilmu mengenai akademi sendiri. Semoga teman-teman dan juga anak-anak sejarah lainnya dapat mengetahui mengenai akademi lebih dalam lagi. Mungkin itu saja karena sambutan saya. Mohon maaf Ibu bila nanti kalau inilah yang kami sajikan, bila kekurangan kami mohon maaf jika banyak kekurangan di sini karena inilah dari kami. Jadi saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kembali, sangat-sangat terima kasih telah menerima kami di sini. Wakil Mabes juga itu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Misalatul Fa'anda yang memberikan kata sambutannya. Kata sambutan berikutnya sekaligus pembuka resmi kegiatan webinar Semarang Pahlawan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Kepada Saudara Muhammad Reza Ardiansyah, kami silakan.
segitu. Kakak bayar 8 orang. Ya, budaya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Pertama-tama ya yang saya hormati Ibu Deanti dan Bapak Hosen, satu kepala dan wakil dari Museum Budaya. Kemudian yang saya hormati juga tidak lupa rekan-rekan peserta ya mahasiswa dari Pendidikan Sejarah UNPI yang pada hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti acara Semarang Anti Pahlawan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa Pendidikan Sejarah. Ya, ini juga ya saya mewakili dari pihak dosen ya dari Kaprodi Pendidikan Sejarah dan Bapak Dosen IPB, kemudian dari Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah dan Bapak Muhammad Reza Paleki yang mana pada kesempatan siang hari ini tidak dapat hadir yang membersamai kita di sini. Jadi ya di sini bukan berarti kegiatan ini kita tidak ada persetujuan ataupun apa ya, namun kegiatan ini berarti tetap kita mengajukan izin ya Bu. Jadi melalui peraturan dosen juga jadi ya dosen sama Pak Marah nanti kalau nanti nggak pertama. kemudian kan juga dari dosen itu juga kenal Apa sih? Oh biasa ya. tahu juga lah kan, jadi kegiatan ini memang kegiatan resmi dari lingkungan kita ya, yang mana baru pertama ini kita adakan di lingkungan Komisi Perakhiran ini. Ya harapan saya selaku Bupati ya semoga rekan-rekan semua dapat aktif ya, aktif dalam artian kita kan ada sesi penyampaian materi juga dari Bapak dan Ibu, kemudian ada sesi tanya jawab ya, saya harap nanti akan terjadi diskusi-diskusi ataupun terjadi semacam sesi yang menarik dan juga ya tentunya dari acara ini ada yang kita ambil, ada yang kita dapat. Jadi kita sini bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar kunjungan, bukan hanya melihat, namun ya ada ilmu yang kita dapat sesuai dengan tema yang kita angkat, yang mana tema kita pada siang hari ini mendidik biografi dan peran Mas-Agani di Sumatera Selatan. Ya seperti yang teman-teman tahu juga mungkin kan salah satu pahlawan dari Sumatera Selatan yang disahkan ya itu ada Bapak Dr. Akegani ya. Nanti selebihnya silakan rekan-rekan tanya kan, apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun yang masih mengganjali hati rekan-rekan, silakan bertanya, jangan malu-malu, silakan aktif di sini, silakan ikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga nantinya dari kegiatan ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu kita mengenai pahlawan-pahlawan yang ada, ya bukan hanya Dr. Akegani, namun ya pahlawan-pahlawan baik pahlawan daerah, pahlawan nasional, pahlawan pada masa revolusi, pada masa proklamasi, dan juga pahlawan ya pahlawan pada masa sekarang ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi partisipasinya pada rekan-rekan. Silakan nanti ikuti acara ini sampai akhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kan siapa yang mau beli. Tapi kita coba dulu mungkin dari sana dulu ya. Soalnya anak-anak laki yang biasa tahu teknisi. Nah, 7 orang kan, 7 kali 2 berapa? Kembali 10 juta. Udah bikin. Acara selanjutnya bersama yang akan diadu oleh saudara. Gak ada deh, dolar 20.000 dari untuk 10.000. Ini tidak kedengaran nih, bawa ke depan nih, kata mic gitu. Kalau salah kami nih nggak masuk. Kembalinya kedengeran kan dikit aja. Kedengeran dikit dan aja. Biar gampang. Taruh. Iya masuk ke depan.
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu supaya kami dapat menjalankan amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, guru-guru kami, pahlawan-pahlawan kami, serta orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kedengeran soalnya narasumber. Depan ya akademik soalnya. Oke. Yaitu penyampaian materi Betul. narasumber kita Ibu Dian Tiga dan Bapak Hussein Bastari SH yang akan dipandu oleh moderator kita Saudari Firda Dwi Asuti. Mungkin langsung saja kepada Saudari Firda Dwi Asuti, waktu dan tempat kami silakan. Ya. Aduh ini ada aja kendala apa yang penting kita enjoy anak-anak ya. Ini udah masuk acara informalnya jadi Benar. Yang penting ilmunya yang Islam. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada di Museum Akagani yang sangat luar biasa ini dalam rangka bagaimana kita selaku regenerasi muda, apalagi yang fokus terhadap dunia sejarah, untuk merefleksikan mengenai perjuangan Dr. Akagani yang berada di Sumatera Selatan. Tak lupa juga Bu, Bapak, ini adalah angkatan anak pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kalau yang pakai baju hitam merah itu angkatan 20 sama 21 masuknya. Jadi semester 5 sama semester 3. Nah, kalau yang hitam kuning ini angkatan 2022. Baru mau tahu nih gimana mengenai dunia sejarah. Nah, juga kami di sini dalam memperingati Hari Pahlawan ingin mengangkat bagaimana perjuangan pahlawan lokal tapi namanya terkenal senusantara maupun dunia gitu. Bagaimana perjuangan beliau dalam memperjuangkan tanah Sriwijaya yang dulunya sampai kita tahu, sampai dijadikan museum, sampai dijadikan nama rumah sakit dan sebagainya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan salam dari Ibu Farida, Bu. Beliau berkata bahwa lebih baiklah anak-anak itu melakukan kunjungan ke museum. Apalagi Bu Yanti kenal, kata beliau. Saya ketemu baru-baru ini kemarin ketemu. Oh, Masya Allah. Iya. Dia jadi materi di PGD di Hotel Excel Bank. Oh, Masya Allah. Ya, beliau itu merupakan ketua jurusan pendidikan kami dan salah satu dosen, Bu, yang memang fokusnya juga mengenai kearifan lokal gitu. Jadi kalau mengenai sejarah lokal itu beliau itu sangat-sangat luar biasa. Benar. Iya. Sampai bertengin itu di arsip nasional itu dengan biaya sendiri, diarsipkan sendiri, dijadikan buku sendiri. Jadi memang serba mandiri kalau untuk memperjuangkan. Benar. Tapi dia spesifiknya tentang sejarah Sultan Mahmud Badarudin II. Ini kan sedang membentuk sebuah aliansi, Bu, untuk memperjuangkan rumah sakit Akagani kan yang mau kita direkonstruksi sehingga merusak cagar budaya yang sudah dilindungi gitu mengenai keratonan Sriwijaya, lebih khususnya ke BKP. Oke, mungkin kita langsung saja kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, jadi kita harus kenal dulu dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama itu Pak Hussein Bastari. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1950. Beliau merupakan lulusan strata 1 di bidang hukum. Dan beliau itu berdomisili di museum ini, benar ya Pak? Ya, berdomisili dan menjaga mengenai Museum Akagani ini. Dan sekarang beliau itu menjabat sebagai wakil kepala museum. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini persiapannya gimana Pak menyambut kami selaku mahasiswa sejarah ini? Sangat bahagia. Sangat bahagia ya, Masya Allah.
Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu G.I. Priyanti Gani. Beliau lahir di tanggal 15 Januari 1964. Beliau menempuh pendidikan sama backgroundnya seperti Pak Husin tadi, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ya Bu. Dan beliau pulang ke Jalan Lalatan Raya nomor 1 RT 12 RW 32 Palembang. Gimana Bu kabarnya? Masya Allah. Sangat-sangat membara seperti kami ya Bu. Itu selalu siapkan Pak. Tapi Ibu tidak ini ya berdomisili di sini yang menjaga ya Pak Husin. Sebenarnya rumah ibu yang saat itu dikontrakan, jadi ibu ikut anak karena jalan cucu. Oh, Masya Allah. Selagi bersejarah Ria untuk menjaga ini, sama juga untuk makanya soalnya kalau kita ikuti museum ini karena sangat-sangat mandiri dan tidak ada subsidi, jadi kita jangan berharap kepada pemerintah, jangan berharap kepada orang untuk supaya museum itu jadi jangan berdasarkan uang. Jadi kita jadi happy lah. Kalau berdasarkan uang, jadi kita ini bocor ini ya, jadi kita pusing, jadi ya anak-anak jadi tidak bisa datang tadi. orientasinya itu menjaga sejarah dari akademi sendiri, benar, bukan benar. berorientasi ke bidang lain gitu ya. Ya, benar. Nah, membahas juga mengenai museum ini ya, teman-teman bisa melihat bahwa museum ini dalam konteks independen ya Bu, Benar. berdiri sendiri gitu, nggak kayak Museum Sultan Mahmud Badarudin, Museum Bala Putra Dewa yang memang punya naungan pemerintah gitu. Kalau Museum Akagani ini sendiri merupakan museum yang berdiri sendiri, tetapi tetap ada pengawasan gitu ya. Pengawasan dari karena kan memang kita harus ada legalitasnya. Oh, iya. Untuk mendirikan museum itu memang harus ada. Oke. Nah, jadi perlu teman-teman tahu bahwa untuk menjaga sejarah itu tidaklah mudah gitu ya. Perlu perjuangan pribadi, perlu ada usaha sendiri gitu sehingga sejarah itu tetap ada. Dan ada juga sebuah informasi juga mengenai museum ini yang dimana memang untuk penjagaan atau pemeliharaannya itu dari sini ya, dari swadaya atau gimana Bu mengenai penjagaan Dari pribadi ya? Pak Husin sama ibu ini sendiri atau ya sendiri atau ada orang lain gitu? Kadang-kadang kalau Pak Husin ada uang, dia kasih untuk bersihan, untuk tukang ruku, dan saya air dan istri. Jadi patungan gitu ya? Patungan gitu lah. Kadang-kadang dari sumbangan dari orang-orang kita kasihlah langsung kita berikan token, langsung bayar air gitu kan. Kalau ibu sendiri karena subsidi dari anak sih. Ada pemasukan yang menghibahkan untuk museum ini ya. Oke, beralih dari bagaimana museum ini berdiri gitu ya, kita nanti akan tanya-tanya langsung ke para narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yang dimana seperti tidak jauh dari tema mengenai bagaimana kita menelisik atau merefleksikan bagaimana perjuangan dari pahlawan kita Dr. Akagani yang berjuang di tanah Sumatera Selatan. Kalau kita lihat sekilas background seperti materi atau bahan yang udah diberikan oleh para panitia, bahwa Dr. Akagani ini lahirnya di Sumatera Barat. Nah, kenapa bisa beliau berjuang sangat penuh di Sumatera Selatan? Nah, mari kita tanya dulu mungkin kepada Pak Husin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adonan kapau namanya Pak Gani. Akagani itu adonan kapau. Jadi dia lahir di Lambayan, Lambat Nordina. Setelah itu ikut orang tuanya itu Mangkuto dirikan sekolah di Waras Kopi. Jadi Pak Gani ini sekolah tulis waktu baru tahu Pastor Langgeng ke sekolah rakyat tulis itu waktu itu disuruh orang Om Belanda itu Bapak Pak Gani itu dirikan sekolah Republik itu di Waras Kopi. Nah Pak Gani dengan bapak saya satu bangku ya, satu bangku, dan nenek saya ngajar juga di Sudiwaras. Nah, jadi kami sejauh itu sudah ada ikatan. Jadi setelah saya di situ, dia ke Bukit Tinggi, Padang lagi, dia ke sekolah dulunya. Setelah itu naik lagi dia sekolah tamat SMA, baru ke
tapi setelah itu sebelum itu dia sudah bergerilya ya. Jadi dia utusan apa selama 27 dia sudah utusan pemuda Sumatera, Jong Sumatera untuk Kongres Pemuda di Jogja, tapi belum berhasil. Tapi Jakarta sudah berhasil tahun itu lalu peletakan batu pertama untuk Sumpah Pemuda. Setelah itu Pak Gani ya, berjalan terus sampai 10 tahun baru dapat gelar doktor. 10 tahun tidak mudah di zaman dulu. Jadi dulu dia sekolah Anestafia, pendidikan sekolah waktu itu kedokteran Belanda. Begitu pecah Belanda, pendidikan Republik, pendidikan sekolah kedokteran juga, tapi di satu lingkungan. Nah Pak Gani ikut di situ. Nah Pak Gani lulus itu. Yang Cipto Mangunkusumo ada 8 dokter, semuanya dikasih sertifikat dokter, lulus. Tapi Pak Gani tidak diberikan sertifikat dokter oleh Ratu Hermina, tapi Pak Gani diberikan Mayor Jenderal, bahwa Pak Gani dianggap pembangkang. Jadi Mayor Jenderal ini bukan dihasili hadiah oleh pemerintah Republik, tapi direalisasikan oleh Bung Karno, disahkan pada waktu itu. Jadi waktu itu cuma 4 jenderal yang ada di Indonesia. Jadi perjuangan Pak Gani, kenapa dia harus di Sumatera Selatan? Dulu kan Sumatera ini dari Medan sampai ke Lampung, belum ada terpisah-pisah. Nah jadi waktu itu dia jadi gubernur militer Sumatera, gubernur muda Sumatera Selatan. Nah, kenapa terjadinya gubernur muda itu? Waktu itu Pak Murtog itu gubernur di Gunung Tinggi itu, banyak Bung Gani, kamu harus jadi residen di Sumatera bagian selatan. Dia bilang dia nggak mau, dia harus pisah. Itu terjadinya 1946. Jadi gubernur muda. Nah setelah dia jadi gubernur muda, dia diangkat jadi menteri kesemakmuran. Cuman dia jabat berapa? 6 bulan. Jadi gubernur muda digantikan Muhammad Isa. Muhammad Isa itu cuman umurnya panjang, umur gubernurnya cuman 18 bulan. Digantikan Simbolon. Simbolon cuma 2 bulan. Itu digantikan Muhammad Husin, itulah yang namanya rumah sakit itu. Nah, tuang kayu, ruangnya loh kayu baca. Nah, setelah itu baru turun baru. Nah, jadi perjalanan Pak Gani, kenapa dia harus berhijrah ke Sumatera Selatan? Sebab jasadnya itu sudah ada di Sumatera. Jadi dia tidak membedakan bahwa ini orang Minang, ini orang Palembang, tidak ada. Cuman orang kita aja yang membedakan. Jadi kami mengurus masalah angka aneh untuk pahlawan nasional ini dari 83, baru terrealisasi 2007. Saya seminarnya di mana-mana waktu pahlawan nasional, di Jogja, di UI, seminar. Nah, tapi alhamdulillah waktu zaman presidennya SBY itu diangkat jadi pahlawan nasional. Sebab waktu itu Pak Bung Karno, Pak Harto sangat tabu dengan namanya Bung Pak Gani ini. Dia kroninya Bung Karno kan. Itu sejarah. Jadi kami mendirikan museum ini tahun 2004 untuk persyaratan jadi pahlawan nasional. 2006 realisasi, berjalan terus. Akhirnya 2007 Pak Gani diangkat jadi pahlawan nasional. Perpanjangan tangan. Tapi kami sendiri loh ngurusin bolak-balik Jakarta. Alhamdulillah. Jadi tidak banyak campur tangan. Kalau banyak campur tangan tak jadi nanti. Alhamdulillah. Dan museum kita ini sudah terdaftar di Museum UNESCO itu 144 di UNESCO. Jadi di Palembang ini banyak museum, tapi baru museum kita yang terdaftar. Bukan kita minta loh, mereka minta. Sebab Pak Gani itu di University Leiden itu satu ruangan, itu khusus Pak Gani. Jadi perjuangannya bukan di Indonesia, tapi di sana dikenal, di Prancis, di Jerman, di mana-mana, di Belanda itu semuanya dikenal siapa. Tapi kok di Palembang nggak ada yang kenal sama Pak Gani. Apakah nggak kenal, apa nggak malu-malu, kita nggak tahu ya. Tapi kami sering mengumumkan
mengatakan bahwa ini Pak Gani ini, tapi tanggapannya dingin, termasuk pemerintahan. Karena Pak Gani dianggap bukan putra daerah, putra Minang. Padahal Pak Gani tidak beda-beda karena apakah dia putra Minang atau dia putra Gani. Dia bilang saya anak Indonesia. Jadi kalau dibilang ayah nih orang Minang, bukan, saya anak Indonesia. Tak pernah ngomong dia orang Minang. Jadi sangat-sangat multi kompleks Pak Gani. Dia adalah tubuh yang bisa dinilai oleh Pak Alam Sahir. Nah, itu orang lain yang menilai, tapi dia tidak biasa-biasa itu. Dia biasa. Jadi kami mengalami cara dia ngomong, cara dia sangat pantun, tidak pernah marah. Kalau yang lain tuh sering marah. Yang kira-kira itulah dulu, nanti kalau ada jadi yang tak bertanya kami mana yang kami bisa jawab kami jawab. Jadi itulah latar belakang kenapa Pak Gani ini merupakan padahal lahir di Minang, tetapi sering diklaim bukan pahlawan dari sini ya, pahlawan lokal, karena backgroundnya tadi lahir di tanah Minang. Padahal beliau itu menyatakan dirinya sebagai Indonesia satu gitu. Padahal seperti itu. Dan Pak Gani ini lebih terkenalnya di luar negeri daripada kita sendiri, yang kami pun di sini jujuran aja masih bertanya-tanya, Pak Gani ini perjuangan yang benar-benar di Sumatera Selatan itu yang gimana gitu. Karena memang kan cuma taunya ya sebagai nama rumah sakit gitu. Dan itu pun sekedar di situ, belum tahu sampai mana apakah ikut perang benar atau ikut perjuangan yang gimana bentuknya, nah belum tahu. Kalau dari Ibu Yanti sendiri bagaimana menanggapi stigma tersebut yang beredar di masyarakat? Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ucapkan wabarakatuh. banyak terima kasih sudah membuat acara sini, sekaligus mengunjungi, dan Ibu harapkan ini bukan cuma yang pertama dan terakhir. Mungkin Ibu harapkan kalian boleh di sini untuk menjadi rutinitas diskusi ataupun apa, karena kami selalu terbuka ruang untuk anak-anak untuk menjadi tentang akademi. Karena kalau kita bicara tentang akademi, satu hari satu malam kita tidak selesai. Karena dari perjuangan beliau, dari koleksi beliau, dari apa yang beliau lakukan, kan? Jadi akademi itu sebenarnya saya sendiri sebagai ahli warisnya, sebagai kepala museum, sudah banyak dari teman-teman media cetak dan media elektronik sebenarnya mempromosikan akademi seperti apa. Kadang-kadang mereka bertanya, kok apa mereka ini tidak baca koran atau melihat TV ya? Karena kan kok kalau di TV nasional itu Pak Akademi ini selalu sering muncul, gitu kan, tiap-tiap acara-acara. Jadi Pak Akademi itu dari 1 tahun itu pasti ada acara. Dari 1 Januari dia memberantas serangan 5 malam, hari apa namanya itu hari APRI, 5 Oktober, hari Ikatan Dokter Indonesia, hari Vetran, hari baca puisi tanggal 9 Agustus, 17 Agustus, 16 September, November Hari Pahlawan, Desember beliau haulnya, gitu kan. Jadi sekarang pada tahun lalu Ibu mencoba untuk membangkitkan kembali suasana akademi dengan mengikuti seluruhnya kegiatan beliau. Dari 1 Januari itu beliau Ibu ramaikan gitu ya, bersama teman-teman komunitas. Banyak akhirnya banyaklah teman-teman komunitas yang ikut bergabung ke sini. Seperti juga ada seminar dari Pak Sarifudin waktu itu membahas tentang khusus 5 hari 5 malam. Jadi dia lebih ahlinya. Kadang-kadang guru sejarah memang yang senior itu lebih ahli dia menggali tentang akademi, gitu kan. Jadi mereka mengadakan seminar di mana-mana untuk tentang akademi. Saya sih senang-senang aja karena mereka membagikan akademi itu tidak harus kita sebagai keluarga atau yang punya museum, gitu kan.
perjuangkan. Karena kalau kita bicara tentang Akak Gani begini kan sangat terbatas pengetahuan dan waktu gitu kan ya. Jadi dengan begitu kan anak-anak, jadi salah satu pahlawan perjuangan Sumatera Selatan ialah Akak Gani. Tapi sayangnya bahwa Akak Gani cuma sebagai simbol, Jadi masyarakat tidak tahu, tidak menempatkan bahwa Akak Gani ini loh pahlawannya Akak Gani. Karena yang banyak yang sekarang ini kan Sultan Mahmud Badarudin tuh fotonya di mana-mana kan, kantor-kantor di mana-mana. Tapi Akak Gani tidak ada satupun di kantor maupun di sekolah-sekolah. Itu saya sudah kemukakan di Diknas pada saat itu bahwa coba deh tolong dari Diknas untuk membuat satu foto bisa digalakkan untuk sebagai satu foto pahlawan nasional. Karena perjuangan Akak Gani itu tidak sedikit. Salah satu yang membuat unsur itu Pak Akak Gani. Jadi dia melapor kepada Pak Bung Karno bahwa kami harus membuat universitas. Pada saat itu Universitas Sakti Yakin. Nah, jadi dia kata Bung Karno ngomong, ya baiklah katanya, saya coba kamu teliti berapa hektar yang harus dipakai untuk mendirikan universitas. Jadi kira-kira cuma berapa, 20 hektar waktu itu. Oh, kalau 20 hektar itu bukan mendirikan universitas, itu cuma bikin sekolah SD katanya. Coba kamu cek lagi. Jadi unsur itu sebenarnya kalau tidak dicaplok-caplok oleh orang-orang, kalian tidak perlu indra lain, sudah cukup ke situ aja. Karena memang dari kiri kanan itu semua sebelumnya tanah unsur semua, karena kan memang dari tanah kosong. Jadi dari unsur sampai ke perbatasan Bukit Cikuntan itu masih bisa unsur itu, belum lagi lebarnya. Tapi setahu bisnya mungkin berapa ratus hektar, berapa 260 hektar. 260 hektar. Jadi hampir separuh dari bukit itu memang punya unsur. Artinya mungkin ya kita tidak tahu, mungkin rektor yang berikutnya kita tidak tahu. Tapi sayangnya juga unsur juga seakan-akan merupakan betul Akak Gani. Jadi kita sudah bilang juga dengan dosen dan rektor, tapi kadang-kadang mereka tidak mau tahu atau gimana. Terus setelah itu dia seperti kata Pak Usen, dia menjadi presiden pertama, kalau sekarang bukan seperti wali kota gitu ya, yang mendengungkan dan membacakan teks proklamasi pertama setelah Jakarta kita. Jadi Jakarta itu 17 Agustus, kita 25 Agustus di depan kantor Reden. Nah, perjuangan Akak Gani itu seperti yang kalian tanyakan tadi, bahwa memang dia bergerilya dari Lampung, Bengkulu, Curug, Linggau, Lahar, Muara ini sampai dia ke Palembang membagi perang 5 hari Malam. Jadi salah satu pahlawan nasional yang bergerilya itu cuma ada dua sebenarnya, Jenderal Sudirman dengan Akak Gani. Karena memang mereka betul-betul bergerilya dengan memakai mobil jeep itu. Jadi jeep itu ada dua, yang ini namanya Jenggeland, yang di Museum Sukos itu adalah Tarzan. Nah, kalian bisa membayangkan bahwa itu hutan belantara sampai dia masih bisa membuat peta untuk jalan tol yang kita nikmati sekarang. Jadi itu Palembang, seperti kata Pak Usin, bahwa Sumatera Selatan itu dari Lampung sampai ke Aceh, dan beliau mempunyai suatu keinginan, suatu mimpi bahwa jalan tol dan jalan kereta api itu dari Jawa sampai ke Aceh. Jadi membuat Patal Kusri, sekarang jalan Patal Kusrinya, pabrik Patal. Kali anak-anak sekarang Patal nggak tahu lagi, sekarang sudah jadi PTC ya. Kusri, pabrik ban, jembatan Ampera, itu semua Pak Akak Gani, semua yang dia lakukan untuk memang benar-benar mencintai Palembang, Sumatera Selatan khususnya, dan komoditi semua yang dia lakukan, bahwa kita punya semen, kita punya pupuk Korea, kita punya karet, kita punya lumbung padi. Itu Pak Akak Gani semua yang pertama kali membuat dan merencanakan dan merancang itu. Jadi dia juga yang merancang Bappenas, itu sekarang merancang keuangan Indonesia bersama Pak orang termasuk Pak Hatta. Nah,
jadi saya berpikir bahwa orang lain sampai satu ada anak dari sekarang ada di anak Lampung itu namanya sampai dia ke Leiden, sampai ke Belanda untuk khusus mengetahui apa sih Pak Akagani ini peranan di dunia internasional. Itu di Belanda itu khusus Pak Akagani itu memang banyak gitu. Ada fotonya pada saat dia perundingan merebut kembali Irian Barat itu pada saat dia kongres di Havana, Kuba, dan menjadi atase delegasi keuangan di New York pada tahun 1948 bersama bapaknya Prabowo, Bapak Sumitro Hadikusumo. Jadi apa ya, pahlawan itu memang kalau sekarang pahlawan itu tidak cuma seremonial, kita harus upacara, kita harus membacakan teks segala macam. Jadi tapi pahlawan sekalian semua ini sebagai pahlawan sebenarnya. Tanpa kalian sadari bahwa kalian juga sebenarnya pahlawan. Pahlawan memperjuangkan, mengenalkan Pak Akagani secara tidak langsung. Kalian juga sudah menjadi pahlawan kami seperti bahwa di anak-anaknya sudah memperjuangkan Pak Akagani untuk lebih mengenal lewat diskusi bersama-sama guru, bersama diskusi dan teman-teman dan dosen sekalian. Dan jadi kita tidak tidak hanya pahlawan itu sebagai wah saya harus upacara duduk manis mendengarkan pidato Pak Gubernur. Sekarang kan hari uang upacara, padahal Pak Akagani juga membuat uang. Nah, hari 17 Agustus upacara, Hari Pahlawan juga upacara. Tapi mereka upacara apa sih yang mereka lakukan? Padahal satu orang yang memang bikin Republik Indonesia ini begini, bikin Sumatera Selatan ini jadi begini, bikin mencetak para gubernur, wali kota, pangdam segala macam orang-orang yang memang hebat dari Sumatera Selatan ini sebenarnya siapa? Gitu kan? Kita kan orang-orang tidak mungkin bahwa Sumatera Selatan itu bisa timbul sendiri, bisa seperti sekarang sendiri tanpa ada pahlawan, begitu kan? Jadi kadang-kadang ibu sudah berbusa-busa, sudah berteriak-teriaklah kepada pemerintah bahwa Pak Akagani ini loh yang membangun bandara pertama Talang Bututu dengan uang sokongan dengan teman-temannya membeli pesawat udara bernama Pioneer untuk mengangkut komoditi hasil pangan dan sandang pangan untuk diangkut sumbangkan ke Jakarta atau ke daerah lain yang memang masih membutuhkan. Itu Pak Akagani sudah melakukan itu gitu lah, sudah melakukan bahwa untuk mensejahterakan daerah-daerah lain yang memang dulu belum ada masih kategori kekurangan begitu. Sementara kita sudah kelebihan begitu karena Pak Akagani itu melakukan transmigrasi pertama pada saat dia Menteri Pertanian 1947 sampai 1948, dia cuma 1 tahun, hampir 1 tahun. Jadi dia mendatangkan transmigrasi itu ke Oku sekarang, Oku Timur sama di Lubuk Linggau. Jadi kalau di Sumatera Selatan ini kan Lubuk Paginya Sumatera Selatan itu ada cuma 2 daerah. Oku Timur, Belitang, terkenalnya dengan Linggau di daerah Tugu Mulyo. Kalau Tugu Mulyo itu ada beras yang panjang-panjang itu apa dia namanya itu ada apa sih? Putri apa sih ya? Sudah yang meribu apa gitu ada di Tugu Mulyo itu ada sudah. Memang berasnya enak. Memang itu dari ambil dari bibitnya dari Jawa itu memang. Iya, karena kita kan daerah kita kan kadang-kadang kita kan daerahnya kan pasang surut gitu kan. Kadang-kadang tidak semua bisa daerah yang bisa menanam padi gitu kan. Karena kalau di Jawa itu kan atau di Bali itu kan memang mereka sudah ada khusus tempat yang memang alirannya, irigasinya gitu kan memang sudah bagus gitu kan. Jadi kalau berkata tentang Pak Akagani itu perjuangannya mungkin kalau ibu bilang bahwa biodatanya sampai atas sampai ke bawah mungkin kita tidak bisa habis waktunya kan. Jadi mungkin saya bilang ibu
resume, jadikan satu cetak untuk bisa dipelajari bahwa kalian bisa mencontoh itu, bahwa sekarang kalian anak-anak mahasiswa sekarang sudah ada, tidak ada kekurangan untuk menjadi seorang yang seperti Pak Ragani. Kalian sudah punya Google, sudah punya segala macam media cetak, media medsos yang sudah bagus, ada Facebook, ada Instagram dan semuanya. Tapi tekankanlah bahwa bagi kita jangan kita menjadi anak muda yang pesimis dan apatis. Kalau kita tidak mempunyai sarana prasarana, kalau orang dulu kenapa kok bisa? Kalian bisa bayangkan mobil jeep itu dengan bensin zaman dulu yang kekurangan itu bagaimana lah Pak Ragani itu kok bisa sampai gitu ya, berhenti tidak kehabisan bensin menyeberangi sungai, mereka membuat rakit. Hanya Pak Ragani itu menyeberangi pakai rakit, pakai perahu, turun lagi tidak ada lagi bensin, mereka naik kuda. Jadi sarana itu kan memang sangat terbatas. Sampai Pak Gubernur bilang, saya tidak bisa membayangkan ya Bu Yanti ya, gimana pikiran Pak Ragani membuat peta Sumatera ini menjadi seperti ini, seperti dulu tidak ada Google Map, tidak ada sarana, tidak mungkin apa cuman sudah langsung dia berjalan itu langsung sudah ada di otaknya gitu ya, yang dia menulis ya. Jadi Pak Ragani itu ada berbagai macam kepintarannya. Dia seorang politikus, dia seorang ekonomi, dia seorang budayawan, jadi pemain film, dalam filmnya Asmar Budi, bisa membaca, membuat puisi gitu, ahli strategi perang, kan, jadi ahli bidang kedokteran. Jadi kalau dokter itu tidak seperti sekarang kan, ada spesialis darah, jantung. Kalau dulu kan dokter dulu kan umum, semua harus bisa. Karena makanya sekolahnya itu lama ya, 10 tahun lebih itu ya. Itu pun juga stop lagi. Nah, dan dulu kan bahasa Belanda, gurunya dari Belanda gitu kan, memang originalnya itu memang benar-benar memang ilmu yang mereka serap itu memang dari dosen-dosen dari luar negeri gitu kan. Jadi kadang-kadang saya menginginkan dari anak-anak sekalian Mbak untuk mengangkat Pak Ragani seperti apa gitu. Seperti yang kalian bayangkan, seperti Anda bilang bahwa kami ingin lebih mengetahui tentang Pak Ragani gitu kan. Kalau kami berdua itu ditambah Pak Eko, terus yang baru datang itu namanya Pak Eko yang sekarang sudah lagi meneliti tentang museum, dan dia juga menulis buku juga tentang Pak Ragani, walaupun masih dalam penulisan, lagi mencari sponsor nih, bagaimana untuk menerbitkannya dengan buku yang sangat bagus. Jadi jadi anak-anak itu secara tidak langsung sekilas anak-anak pulang dari sini, aku pengen seperti Pak Ragani ya. Bayang tidak putus asa, seadanya aku satu gagal ini. Kenapa Pak Ragani pada zaman dahulu galak dengan sarana prasarana yang tidak seperti sekarang, kok bisa seperti sekarang, tidak bisa mendunia. Jadi anak-anak sekarang jangan sampai pesimis. Kalau begitu lulus saya nggak bisa kerja, anak-anak bisa magang di sini juga nggak apa-apa. Sekarang anak-anak bisa, besok kita mau ada acara nih, diskusi, tidak ada tempat, anak-anak bisa lakukan di sini, tidak apa-apa. Ya seperti inilah keadaannya gitu loh, seperti ini keadaannya. Jadi welcome aja gitu. Jadi setelah diskusi ini anak-anak juga bisa terus beranjak sana gitu, terus berestafet untuk mengetahui tentang Pak Ragani. Nah kalau tentang budaya, karena tentang cagar budaya Dr. Ragani, museum rumah sakit, memang dengan kita pada saat itu dengan panglimanya Taruk Suwati itu pada saat itu harus ada rumah sakit yang nama jenderal yang berprestasi. Jadi termasuk Pak Ragani diberi karena Pak Ragani dinilai menjadi seorang seorang jenderal yang berprestasi. Tapi untuk ikatan batin ke kita itu memang tidak ada. Karena kalau almarhum Ibu Masura masih ada, memang mereka sering datang, sering. Tapi setelah tidak ada lagi, mereka tidak ada ikatan dengan kita. Jadi saya ditanya sama teman-teman bahwa
silakan aja teman-teman yang dari sejarawan dan cagar budaya untuk melakukan dialog. Mungkin bisa dilakukan dialog ya anak-anak ya, dengan kepala KKSDAM-nya, dengan kepala rumah sakitnya, dengan Pangdamnya, dengan Kasremnya. Nah, jadi di situ mungkin anak-anak bisa tahu tentang kesimpulan apa sih yang mereka mau dan apa yang kalian mau. Itu saran ibu lah ya. Mungkin bisa disampaikan juga ke dosen. Mungkin sekarang ini belum terpikir untuk melakukan pendekatan itu. Mungkin dengan ada pendekatan itu mereka mungkin ada sedikit yang oh ya bisa nggak jadi dah kita untuk cagar budaya, karena memang sekarang ini cagar budaya ini kita yang membikin, kadang-kadang orang pelanggan tuh tidak mau tahu gitu loh, tidak mau tahu. Kadang-kadang di Palembang ini banyak kan cagar budaya yang dilanggar, padahal sudah ada peraturannya, sudah ada hukumnya, tapi masih tetap dilanggar tuh. Cindet, juga banyak lagi yang tidak, banyak lah. Jadi beda sekali kita ruang-ruang tua untuk yang harus kita hindari. Jadi makanya saya dengan Pak Usin ya museum ini ya apa adanya. Jadi ya memang kita sudah cagar budaya, kalau kita ada uang ya mungkin kita merenovasinya cuman ngecat, cuman apa ya, membenahi yang bocor-bocor. Itu maaf panjang lebar nih. Silakan itu dulu Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yanti, Pak Husin yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, memberikan informasi kepada kita mengenai Pak Gani yang dimana perjuangannya sangat luar biasa gitu ya, nggak sesuai ekspektasi yang ada di kita, melebihi ekspektasi gitu, bagaimana beliau bergerilya, bagaimana perjuangan beliau dalam membuat peta dan sebagainya. Mungkin langsung saja kepada teman-teman sekalian yang ada di sini yang ingin bertanya seputar apa yang disampaikan oleh narasumber kita maupun mengenai museum ini juga boleh ya Pak Bu ya. Kita silahkan kepada forum ya, disilakan kepada saudari Intan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, langsung deh. baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Cahya. Di sini saya izin bertanya Pak mengenai mengapa sih Aka Gani ini, padahal kan dia lahir itu di Padang, tapi dia tidak dianggap sebagai putra Minang, dan juga mengapa sih asal muasal Aka Gani ini, nama Aka Gani ini digunakan sebagai ikon-ikon yang ada di Palembang seperti rumah sakit dan seperti apa masjid seperti itu ya Pak. Dan asal mula Aka Gani ini bisa sampai ke Palembang juga bagaimana Pak? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja Pak Husin. Ya, jadi Pak Gani ini dibawa oleh orang tuanya ya, dari Pelayan menjadi sekolah di Oki tadi di Sukuaran. Nah, jadi dia memang dari kecilnya ada di Sumatera Selatan, tetapi di Oki di Sukuaran. Jadi ibu Aka Gani ini orang Palembang asli. Dia nama. Jadi Pak Gani memang ada darah Palembang. Jadi bukan masalah di rumah sakit. Rumah sakit itu pada tahun 86 itu rumah sakit yang angkatan darat itu harus bernama Rolangan. Jadi waktu itu ada mayor dari Kodam datang ke sini, saya kebenaran ketemu aku sama ibu, kami minta nama Pak Gani harus diambil rumah sakit. Alasannya apa? Kata bilang ibu, Gani berasal dari Panglima. Sudah, kalau memang kamu setuju dengan Pak Gani, sudah, kami sudah setuju. Itu tahun 86. Jadi seluruh nama dulu tadi nama Muhammad Isa, dia bukan tentara. Ya
Simbolon itu makin jauh. Jadi Pak Gani memang, sebab Pak Gani yang membentuk BKR itu Pak Gani yang bentuk tentara di Sumatera Selatan, ini Pak Gani. Sebab dia menentukan itu bentukan pemerintahan Sumatera itu Pak Gani. Nah, pertama dipecahkan oleh Pak Gani itu pemisahan itu Bengkulu. Di Bengkulu itu Muhammad Yamin jabatnya. Setelah dari Bengkulu, Lampung. Di Lampung itu dijabat oleh Jenderal Pataralang, itu gubernur pertama. Setelah gubernur Bengkulu baru ke Jambi. Jambi itu dipegang oleh Singarekan. Nah, jadi Pak Gani yang mecah-mecah. Jadi tidak sempat ke Bangka Belitung, masih tetap kabupaten kota. Bangka Belitung. Jadi peran Pak Gani di Sumsel ini, Sumatera Barat Selatan ini sangat-sangat ya multi komplek ya. Jadi dia mendirikan Sumatera Palembang ini dia Sumatera. Tanya tapi oleh karena kerjasama yang oke dengan masyarakat Palembang, dengan suku yang mana itu sama bilang. Sebab waktu itu Pak Bung Karno bilang, Kapau, Palembang cuma Sriwijaya itu nak dibikin apa? Saya akan bikin Indonesia yang kedua. Itu Pak Gani ngomong. Kenapa dia bilang itu? Seluruh aset nasional itu akan dipindahkan ke Palembang. Itu termasuk pabrik ban, Patal, Pertamina, Usri, Pupuk, segala dan PTBA itu Pak Gani. Masih. Kekayaan. Nah, jadi untuk Indonesia yang kedua. Nah, oleh karena didengar TRRI, Bung Hatta pecah dengan Bung Karno. Nah, didengar orang ngomong Simbolon, ya sudah kita pisah baik. Kalau memang Pak Gani nanda tangan tidak ingin jadi presiden Sumatera, selesai sudah, kita bisa berhenti. Tapi Pak Gani tidak mau. Saya umur 18 tahun memperjuangkan Indonesia, kok menjadi pecah-pecah. Jadi umur 18 tahun Pak Gani itu sudah bergabung dengan Republik, ingin majukan Indonesia, ingin merdeka. Kok kita sekarang umur 18 kerja apa ya? Ada gitu umur 18 tahun. TikTokers. Belum ada apa-apa kan, baru taman SMA barangkali lah ya. Masih di bawah kelek wong tua kan. Tapi Pak Gani sudah berjuang loh. Sampai ayatnya tahun 68. Jadi kalau Pak Gani itu sangat multi kompleks di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pada Pak Husin. Gimana Saudari Intan, jelas? Jelas, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Lanjut. Ya, disilakan kepada Saudari Angela. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angela Santiago. Di sini saya mungkin ingin bertanya apa sih hubungan Akagani dengan pihak sekutu di Palembang saat itu sehingga didirikannya Museum Akagani. Memang itu saja Pak. Terima kasih. Masih kembali. Apa tadi kaitannya? Relevansi dari kenapa ada hubungan nggak Pak Gani ini dengan sekutu sehingga bisa muncullah Museum Akagani ini. Sekutu Angela maksudnya sekutu kayak mana? Ini yang perang. perang hari 5 malam. Iya Pak. Ya, jadi Pak Gani masalah perang 5 hari 5 malam ini ada dua versi. Ya. Pak Gani sudah di Jakarta. Pak Gani sudah jadi menteri. Jadi versi pertama itu dan Alam Sahur Ratu Perwira Negara, Pak Gani diturunkan di Kami. Ya. Tapi yang sebenarnya Pak Gani diturunkan di Sungai Grong, karena alat internasional. Jadi pengaman alat internasional Pak Gani diturunkan di situ. Maka Jepang lari mundur. Itu mundur Jepang. Nah begitu perdamaian dengan Jepang, itulah lapangan terbangnya di Skojo. Skojo lapangan. Tuh. Jadi Aceh. Iya aja. Ya, nah di Skojo. Jadi Pak Gani bilang sama sekutu, seluruh senjata kamu tinggalkan, angkat kaki, bawa baju. Dibawa baju saja. Bawa senjata. Senjata kita ambil.
Jadi perjuangan Pak Gani dengan suku itu sangat-sangat menentukan. Jadi untuk Sumatera Selatan ya, Sumatera bagian selatan. Waktu itu kan belum ada Sumatera bagian selatannya, Sumatera doang. Jadi Sumatera ini dari Medan sampai ke Lampung. Aceh itu masuk Sumatera. Aceh itu tersendiri. Sebab Aceh itu dikuasai oleh waktu zaman Samudra Pasai membawa salah satu pertama. Anak Samudra Pasai itulah kawin dengan Sultan Mahmud Badarudin yang pertama. Jadi silsilah itu. Jadi sangat-sangat. Jadi kalau Mas Sultan Badarudin itu pahlawan prasejarah. Kalau Pak Gani pelaku sejarah, beda ya, harus dibedakan. Pak Gani berjuang, tapi Sultan-Sultan dulu itu prasejarah. Sebab dia enak ke Belanda, dia masih makan enak. Kalau Pak Gani makan jagung loh di tengah hutan, dia pelaku sejarah, berjuang. Kalau Sultan Badarudin enak makan keju, makan Belanda dimakan. Sama dengan waktu di Jogja kayak gitu semua sultan-sultan itu dia enak oleh Belanda. Tapi Pak Gani makan jagung, makan apa di hutan. Jadi Pak Gani itu pahlawan pelaku sejarah, bukan prasejarah. Baik, terima kasih Pak Husin. Gimana Saudari Angela? Baiklah, terima kasih kepada Pak Husin atas penjelasannya. Ya, terima kasih ya. Baik, lanjut pada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, ya disilakan Saudara Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rafiq Irawan izin bertanya, bagaimana peran Adnan Kapaugani dalam krisis ekonomi pemerintah saat ini? Saat dulu. Pemerintah saat itu, Pak. Jadi kita di Sumatera Selatan, ya waktu itu Pak Gani sudah jabat menteri kemakmuran. Di Sumatera Selatan ini lumbung padi, lumbung pangan. Itu membangun stadion Senayan itu dari sini, Sumatera Selatan. Termasuk orang-orang kelaparan di Jakarta itu, termasuk gaji PNS, itu Pak Gani yang nyumbang. Jadi perannya dia nggak tahan melihat orang kelaparan, disumbang. Nah untuk di Sumatera Selatan waktu itu kirim terus rupanya kedodoran kan, kekurangan. Nah ini kita ikut kelaparan juga. Gitu perjuangan. Tapi orang Sumatera Selatan sangat senang. Jawab itu waktu kelaparan itu zaman Sudah jelas Saudara Bagus? Lanjut, mungkin 2 pertanyaan lagi teman-teman. 2 pertanyaan. Mungkin Saudara Rizky dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai peran atau posisi Dr. Aka Gani pada masa waktu itu kan di Palembang didirikan negara Sumatera Selatan. Di manakah Aka Gani saat itu? Terus pertanyaan kedua, Dr. Aka Gani kan seorang dokter, mengapa dia kemudian bisa terjun dalam dunia politik hingga bisa menjadi pahlawan di Sumatera Selatan, terutama di Palembang? Saya pertanyaannya, terima kasih. Jadi begini, kenapa perjuangan Pak Gani ada di Sumatera Selatan? Ya, bahwa Pak Gani itu memang dari kecilnya sudah ada di Sumatera Selatan, ya. Dan perjuangannya itu dengan perang 5 hari 5 malam ya. Perang 5 hari 5 malam itu oleh karena dengan Pak Gani yang bilang tadi Indonesia akan saya bantu ini, Indonesia yang kedua. Nah itu didengar kelompok Sembolo. Tapi akhirnya ya ditugaskan oleh Bung Karno, kau harus selesaikan di RRI. Nah itu jadi Pak Gani datang dari Jakarta, itu ada di
Sungai Dare ke Padang. Jadi dari rombongan Simbolon tadi nyebrang dari Padang, dari Bukit Tinggi ke Sungai Dare, Pak Kani dari sini ketemu di tengah-tengah Sungai Dare. Jadi kamu tidak bisa diapa-apakan. Kalau memang masih dan jadi tentara silakan, kami tidak akan pecat. Tapi tolong Bu, ini harus jangan dilanjutkan. Jadi selesai di waktu itu. Jadi perannya tuh Rasul Nawawi, siapa-siapa di Palembang ini kalau gitu Pak Gani sudah ngomong, ya mereka sudah mati nggak bisa apa-apa. Itu namanya Bambang Toyo, itu mutan semua itu dijemput oleh Pak Gani ngomong Rasul Nawawi. Itu peranannya waktu lama. Itu dapat tugas dari Bung Karno. Jadi Bung Karno ngomong selesaikan di Sumatera. Itu kira-kira bisa mengerti kan? Bisa. Langsung ke pertanyaan terakhir. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erdelia Antiska dari angkatan 2020, Bu. Dari penjelasan Ibu yang pertama tadi, bukan penjelasan, dari pernyataan Ibu yang Ibu berjuang membangun nama-nama Akagani, memperkenalkan Dokter Akagani ini kepada mahasiswa, kepada media-media di Sumatera Selatan. Pertanyaan saya, Bu, kenapa tokoh atau nama Akagani ini sungguh sulit kelihatannya untuk diperjuangkan di Sumatera Selatan ini? Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, Bu, ada di lembar nomor yang terakhir di sini, itu ada poin pertama, Akagani mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh perjuangan Palembang di rumahnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan kekuasaan dari Jepang pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, pertanyaan kami, Bu, untuk di sini rumah yang dimaksud ini apakah rumah di museum ini ataukah museum ini hanya sebagai rekonstruksi dari Dokter Akagani tersebut? Jadi pertanyaan itu rumahnya apakah ini rumah yang sesungguhnya atau di mana gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Langsung terima kasih. Kalau untuk memang yang saya katakan tadi, saya juga tidak mengerti kenapa harus begitu sulit, Mas ya. Sebenarnya tidak sulit sebenarnya, cuma ada persaingan kita antara perjuangan di sini karena yang tidak memihak Belanda itu ada berapa orang? Karena untuk menjadi tokoh seorang pahlawan nasional itu satu detik pun, satu jengkal pun, apapun yang dia makan itu tidak boleh dari orang penjajah, dari Jepang, dari Belanda. Dan salah satu Pak Akagani yang memang benar-benar dia kata Pak Ustika dimakan jagung, makan ubi, apa yang dia tidak mau yang makan kek, dia tidak mau makan roti, yang apa yang kadang-kadang kan banyak pahlawan yang sekarang mengincar menjadi pahlawan, tapi mereka sudah pernah bekerja pada Belanda, pernah dibina Pokok Belanda, walaupun dia tadinya juga berjuang bersama Pak Akagani. Nah, mungkin itu ya, mungkin salah satu kan mungkin apa? Kalau dikatakan persaingan itu selalu kasar lah ya. Namanya tadi, Bu. Ada mbaknya. Jadi pahlawan lain tuh dengan Belanda itu ada nama tersendiri. Begitu. Jadi kan apa sih Pak Akagani untuk lebih dikenal, orang dia kan bukan orang sini, kan alasan begitu. Tapi mereka tidak tahu perjuangan Akagani di Sumatera Selatan seperti ini. Kalau tidak ada Akagani, siapa yang itu bukan kita lebih-lebihkan, bukan ya? Tapi memang dalam sejarah dari baik internasional maupun nasional, mereka mengakui itu. Kalau tidak ada Akagani, di Sumatera Selatan itu jadi apa? Kalau tidak ada Akagani, Pertamina itu sekarang jadi apa? Karena dulu itu Pertamina itu Stenfrek yang dulu jembatan Apaera itu perjuangan Pak Akagani pernah sisa Jepang loh, sampai minum sabun. Nah, harus minum sabun sisa Jepang, makanya dia waktu itu yang kata anak menjadi perundingan itu memang apa ya, memang dia benar-benar dengan Jepang itu katakan bukan dekat ya, kalau bilang mungkin dongkol sekali, karena dia sudah merasakan persiksaan Jepang. Nah, beliau katakan itu cerita lama. Begitu Pak Akagani dibebaskan Jepang, itu memang campur tangannya Pak Bung Karno juga, Pak Soekarno.
dibebaskan, Pak Kagadi masih melawan. Setelah saya disiksa, setelah saya ditangkap, kok Jepang begitu aja angkat kaki dari Sumatera Selatan? Apa yang harus dia tinggalkan untuk Sumatera Selatan? Akhirnya jadilah pampasan perang di Batang Ampera. Iya, itu hasil dari perjuangan Pak Kagadi. Kan? Nah, terus rumah satu lagi, pertama-tama Pak Kagadi punya rumah di TP Rustam Effendi, sekarang jadi Megaria. 4 bulan Bung Karno di situ. Megaria Shopping Center. 4 bulan Bung Karno di situ dari Bangka untuk pulang ke Jakarta, tapi ada setara sekutu datang. Jadi dalam kalau dulu kan tidak seperti sekarang, kalau pesawat atau jalan atau armada segala macam kan tidak sudah sekarang. Kapal laut juga harus ada. Waktu itu dia naik kapal laut, naik kapal laut itu dari Bangka ke Palembang. Kita pulang ke Jakarta juga dulu dia harus kapal laut karena jalan kan belum ada jalan yang seperti sekarang, gitu kan. Itulah rumah pertama. Sekarang dipindahkan ke Jalan Merdeka, seperti rumah Limas itu loh. Ada rumah jelek itu yang selalu ibu, itu pun selalu ibu viralkan. Gimana caranya supaya rumah itu menjadi cagar budaya, walaupun tidak puja kita lagi karena sudah diambil oleh veteran pada saat itu. Yang membedanya itu memindahkan itu ketua veterannya Bapak Nurdin Panji, bapaknya Arif Nurdin. Makanya rumahnya ditaruh di rumah dia situ. Itu kan rumah dia itu. Termasuk pembensi sebenarnya itu tanah veteran yang diberikan Pak Kagadi sama veteran. Jadi jadi itu rumah pertama. Rumah kedua di 15 Ilir dekat pabrik kopi Roda, tahu kan? Sekarang Bank BRI ada 4 tingkat. Karena Pak Kagadi bikin rumah itu besar-besar karena dia menampung mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya rumah, dia menampung, taruh di rumahnya. Seperti di Jakarta juga begitu. Dia jual koran, dia buka kos-kosan karena teman-temannya yang ingin sekolah, ingin kuliah tidak punya rumah, dia menampung rumahnya. Jadi bintang-bintang gerilya dia yang diberikan oleh rakyat Sumatera Selatan itu emas, dia jual teman-temannya untuk membeli sembako. Jadi Kagadi sampai akhir hayatnya juga tidak berjuang untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan anak buah dan rakyat Sumatera Selatan. Juga termasuk Mas di Monas sudah, termasuk Mas di Monas juga, Lebong Tandai, Curug. Nah ini adalah rumah ketiga. Ini rumah ketiga yang dibangun tahun 1952. Nah, tapi Pak Kagadi baru tinggal di sini tahun 60 setelah pecah G30 PKI, dia pulang ke Palembang. Terus rumahnya yang di Jakarta sekarang jadi Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Pokoknya komplek di Benteng itu ada Hotel Borobudur. Nah kesananya, kalau Hotel Borobudur di sini dia yang kesananya arah ke sebelah sana. Jadi rumah ini adalah rumah yang ketiga setelah sampai akhir hayatnya. Ini meninggalnya di sini tahun 1984. Nah nanti haulnya tanggal 23 Desember. Kalau boleh tahu meninggalnya itu tragedi apa? Beliau meninggal tuh tragedi apa? Meninggal? Jantung. Jantung Bu ya. Karena Pak Kagadi merokok berat. Yang merokok. Rokoknya rokok cerutu. Jadi anak-anak yang mulai merokok sekarang agak-agak kurang ya. Ya guys ya. Rumah ini dibangun Pak Gani sekali. Jadi ibu kawin dengan Pak Gani 50 tahun. Cerai dengan Ibu Lili tahun 52, kawin kamu ini jadi 4 kawin dia. Oke, baik, terima kasih kepada saudari R yang telah bertanya. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, mungkin selesai pula ya diskusi kita pada hari ini, sesi tanya jawab kita.
kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini, yang dimana insya Allah menjadi pembangkit gelora semangat kami. Amin. Untuk lebih menelisik mengenai pahlawan-pahlawan maupun sejarah, apalagi sudah tahu begitu bagaimana eksistensi Pak Gani ini di Sumatera Selatan, backgroundnya gimana, terjun di bidang apa dan sebagainya, dan insya Allah kami menjadi regenerasi yang bisa dipercaya gitu ya. Makanya seperti yang dikatakan oleh teman-teman, Mas Eko bilang bahwa kalian ini juga adalah pahlawan sekalian. Siapa yang pahlawan? Kalian ini yang akan jadi pahlawan yang akan datang, apapun dalam bidang masing-masing tentunya kan. Mungkin saya cukupkan. Saya selaku moderator pada hari ini, Firda Dwi Astuti, memohon maaf bila ada salah-salah kata maupun salah-salah perbuatan dalam memandu acara diskusi pada hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita, yaitu Saudari Firda Dwi Astuti yang telah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu GI Priyati Gani dan Bapak Husein Bastari SH yang telah memberikan materi kepada kami, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan dari Bupati Himakas kepada Saudara Muhammad Reza Alfiansyah. Dapat langsung maju ke depan. Penyerahan sertifikat ini sekaligus melakukan sesi terima kasih. Lagi. 1, 2, 3. Bapak. Aku boleh ikut dampingi Ibu dah? Ini nggak ada yang muda-muda. Penyerahan Nanti dari museum. Satu, dua, tiga. Ini melakukan foto bersama ketiga tokoh. Oh nanti, anu Pak Eko silakan ya, silakan pada kita tetap anak ya. Sudah. Ke siapa? Pak, saya di belakang ini Pak. Nah, sama Ibu, Bu di belakang. Iya Bu, dampingi. Nah, ini. Bapak maju Bapak. Bapaknya. Nah. 1, 2, 3. Pijah ini bebeja kado bebe. Lagi. Kado 1, 2, 3. Jadi untuk anak-anak biar diperkenalkan, inilah peta yang Ibu ceritakan tadi, yang beliau memberikan dari Jawa sampai Aceh. Bukan nanti mana tahu anak-anak yang sini jadi gubernur, jadi bupati. Biasanya yang sudah hadir di sini anak-anak biasanya sukses loh. Megawati, jadi pojokan situ, pakai kursi rotader reot. Bapak Susilo Bapak Nurjoyo juga waktu jadi Pangdam juga pernah kesini. Di sebelah sini jadi bini siapa Bu di sebelah sini? Aduh ngeri Bu. Bapak Aswari Rifai, walaupun dia jadi gubernur, dia jadi anggota DPR dari fraksi. Jadi anak itu adanya
apa kalau tidak terjadi capek atau apa, ada lagunya PHP kemarin ya, lagu anak-anak apa mahasiswa yang di PHP dokumen itu ya. Jadi harus semangat berjuang dengan Pak Akagani ya. Boleh contoh sepatah kata nggak? Boleh. Sudah dikenali kan dua. Mungkin lain waktu ketemu dengan saya di sini juga. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Prasetyo, sarjana teknik. Jauh dari background saya di sarjana teknik, saya menyenangi yang berurusan dengan kesejarahan atau budaya juga. Alhamdulillah saya diterima di sini oleh Bu Yanti dan Pak Husin sebagai relawan juga di sini. Makanya saya persilahkan mungkin ada dari sini mau jadi relawan juga di sini yang mau bantu-bantu mengarsip, mendokumentasi dan lain-lain, mempromosikan dan lain-lain, dipersilahkan di sini. Seperti saya juga. Jadi tidak harus istilahnya kesini tiap hari, enggak. Tapi sebagai media promosinya saja nggak apa-apa. Kebenaran saya juga selain di bidang rutinitas sehari-hari, saya lebih ke konsen bidang ke asesmen. Asesmen ini berhubungan sih dengan ini ya kalau orang dulu bilang psikotes ya. Nah, seperti itulah saya sehari-hari. Tapi saya juga punya hobi juga menulis. Salah satunya juga menulis tentang Palembang maupun Pak Akagani. Insya Allah awal tahun akan terbit lagi buku kelima saya. Di situ juga ada peran Pak Akagani, tapi saya dari sisi lain yang istilahnya menyorotnya ya, kalau selama ini mungkin kepahlawanan, mungkin selama ini tentang perjuangan dan lain-lain. Yang buku kelima insya Allah buku saya kelima ini nanti tentang korespondensinya. Jadi Pak Akagani korespondensi dengan keluarga, terus dengan diplomatik, dengan antar lembaga, karena beliau kan menteri dan lain-lain. Nah itu yang saya angkat di sana. Dan karena saya juga paham bahwa kalau sebuah buku paling malas kalau nanti dari ya teman-teman kami ini baca, di situ nanti akan banyak sekali foto-foto beliau yang mungkin nggak muncul di sini, termasuk arsip-arsip yang mungkin juga nggak didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia di sana. Di sini ada semua di sini. Tapi kan nggak mungkin itu kita pasang semua di sini kan. Itu nanti akan saya munculkan di buku saya dan lebih berwarna, banyak kaitannya dengan pos dan perangko. Jadi nanti meriah dari zaman milenial sampai zaman kolonial ada semua, saling bertautan, mereka seperti itu. Dan kebenaran saya sih nggak berpromosi. Cuman ini saya belum pernah kenal dengan Ade di sini. Seperti saya bilang tadi, saya juga penulis. Kalaupun ada hari ini yang tertarik dengan apa, ingin bahasanya gak enak ya Bu ya. Bahasanya kok mau beli gitu ya. Mengapresiasi Mas, ya, mengapresiasi buku yang pernah saya tulis yang kedua saya bawa cuma 2 sih karena memang terbatas. Saya buat waktu itu cuma 200 buku saja, tinggal ya nggak sampai hitungan jari. Kemudian ada 2 ini tadi saya bawa. Kalau ada yang tertarik atau berminat untuk ya jadi bahan koleksi di rumah atau di mana, silahkan. Tidak pun kami juga tidak mempermasalah. Mungkin saya sudah memperkenalkan diri. Silahkan nanti di lain kesempatan dan waktu mungkin dari ada di sini ya kita dikolaborasi. Nanti mau promosi, nanti launchingnya anak-anak kita undang juga. Ya mau relawan dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih launchingnya mungkin nggak di sini Bu. Ya. Soalnya alhamdulillah dari kedutaan besar Belanda sudah berminat untuk diadakan. Dan saya terus terang saja dengan kesekian kali saya bikin buku tentang ada kaitan dengan Pak Akagani, sedikit ya Bu ya. Ya mohon maaf jangan salah ini ya. Ini sudah nggak berminat lagi kalau saya langsung di Palembang. Maunya di Jakarta aja. Sedikit peminat Pak ya. Bukan peminat sih, ya saya ingin nasional. Nah, ini saya dapat pesan dari Pak Husin. Kalau untuk di Palembang atau Sumsel ya paling itulah. Ya mohon maaf ya, berapa besar. Tapi kalau ini bisa saya bawa ke nasional, nah ini akan jadi bahan perhatian. Karena ya bisa lihat sendiri Pak Husin di sini, ada Bu Yanti di sini bertahun-tahun di sini,
Ya kita nggak nyalakan pemerintah atau pemimpinnya. Ya seperti inilah. Apresiasi mungkin minim, perhatian juga sangat minim, dan lain-lain. Ya dari mesti tahu lah ya, kalau hubungan dengan kesejarahan biasanya arah-arahnya ke sana. Tapi jangan salah, di Jawa, Jakarta, di Bandung, di Semarang, Surabaya, di Kota Malang, tempat kelahiran saya. Saya dari Arema, istri saya orang Palembang. Itu semua mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dan itu jadi lahan apa? Lahan pariwisata. Nah, di sini belum ada seperti itu. Lahan pariwisata contohnya PKB yang harusnya bisa jadi kayak keraton di Solo atau Jogja, malah jadikan markas militer. Ini kan, makanya saya lagi butuh ada nggak data-data Pak Akagani tentang PKB kayak gitu. Kalau itu ada itu bisa meluruskan sejarah gitu. Sekarang lagi rame-ramenya kan Ampera dibangun lift. Buat apa 27 miliar buat lift di Ampera sana kan gitu. Ya bukan tidak menyalahkan, tidak, tapi kan masih banyak kan hal yang terkait dengan persen aja dibangun ke sini kan. Duitnya itu loh, proyek gitu aja kan. Inilah ada bidang wisata yang lain bisa digunakan untuk apa-apa. Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti minat adik-adik sudah istilahnya udah ngambil jurusan di sini sudah sangat tepat, dan mudah-mudahan dari kami bisa bantu apa yang bisa. Dan kata Bu tadi dijadikan motivasi spirit, kedepannya semuanya sukses. Amin ya Allah. Udah itu aja, banyak-banyak. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya dan undangannya. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Mungkin para hadirin ingin foto bersama. Disilakan kepada teman-teman untuk maju dan melakukan sesi foto bersama. Sekalian promosi ya bukunya ini. Promosi nih. Kalau ada yang tertarik nggak apa-apa, silakan merapat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak tahu. Siapa yang mau merapat ke sini? Berdiri ke depan kepada Nanti kirim-kiriman aja ya, sayang ya. Iya, Bu. Yang jawab. Akhirnya yang mutu nggak ada. Udah, aja lah sana. Aja lah sana. Masuk. Ada yang dulu di bawah, nggak apa-apa. Rizky kan selalu seperti itu. Udah kayak tripod. Lagi ganti video. Pakai tripod lah. Betulan dulu. Udah ada. Ci, mana Ci? Semangati dulu. Lagi ganti anaknya Jo, tenang Becky. Masukkan ada. Ini masih lowong nih di sini. Masih lowong nih. Ada Jo. Kelihatan semua? Oke, sip. 1, 2, 3. Sekali lagi, garis. Ayo museum di hatiku. Ya sejarah di sana. Saya di hatiku. Ini oke. Oke, sorry. 1, 2, 3. Ganti. Sudah kita. Live-nya dimati. Ya jadi lagi. Tidak apa-apa di live mati.